Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Pudunita Priliani dari SMP Negeri 3 Sulamandag Timur. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Buleleng dan Singaraja. Asal-usul Buleleng dan Singaraja, kisah dari Provinsi Bali. Buleleng adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Singaraja. Buleleng dan Singaraja merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang populer di Pulau Bali. Selain terdapat situs-situs wisata yang menarik, Buleleng dan Singaraja juga memiliki cerita asal-usulnya. Pada suatu kisaran waktu yang lampau, di Pulau Bali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Bageni. Sang raja memiliki permaisuri yang bernama Nilupasa. Sri Bageni dan Nilupasa dikaruniai seorang putra. Putra raja tersebut diberi nama Igede Pasekan. Ketika Igede Pasekan memasuki usia anak-anak, Igede Pasekan dititipkan kepada Kiai Jelantik Bogol. Kiai Jelantik Bogol mengasuh Igede Pasekan dengan sabar dan penuh kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Belasan tahun kemudian, Igede Pasekan sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Meskipun keturunan bangsawan, Igede Pasekan ternyata sangat dekat dengan rakyatnya. Setiap hari, Igede Pasekan pergi ke berbagai tempat untuk bergaul dengan rakyatnya. Hari itu, ketika Igede Pasekan genap berusia 20 tahun, ayahnya memberikan perintah kepadanya. Igede Pasekan, sekarang kamu sudah cukup dewasa. Karena itu, kamu pergilah ke desa Panji. Ayahanda, kenapa Ananda harus pergi ke desa tersebut? Karena di sanalah tempat kelahiran ibumu. Aku akan memberikanmu 2 buah pusaka, yaitu keris Ki Baru Sema dan tombak ketujuh tutur. Baik Ayahanda, Ananda siap melaksanakan perintah. Igede Pasekan segera berangkat melaksanakan perintah ayahnya. Ia berjalan sendirian dan berpakaian seperti orang kebanyakan. Meskipun berjalan sendirian, Igede Pasekan merasa tidak takut bertemu orang jahat, karena ia telah membawa 2 buah pusaka kerajaan. Selama berhari-hari, tanpa berhenti, Igede Pasekan terus berjalan. Rasa lelah tidak dihiraukannya. Meskipun mencoba melawan rasa lelah, tubuh Igede Pasekan tidak dapat dibohonginya. Malam itu, di bawah pohon besar di hutan yang masih liar, Igede Pasekan beristirahat. Ketika Igede Pasekan beristirahat dan terlelap, sepasang mata besar dan menyala sedang mengawasinya. Igede Pasekan pun terbangun dan terkejut dia sudah berada di atas pundak raksasa itu. Anehnya, meskipun heran melihat raksasa itu, tidak sedikit pun rasa takut hinggap di hati Igede Pasekan, karena ia membawa 2 buah pusaka kerajaan. Siapakah engkau ini? Kenapa engkau membawaku? Raksasa itu hanya diam dan terus berjalan menuju ke tempat yang agak tinggi. Raksasa itu ternyata membawa Igede Pasekan ke puncak sebuah bukit. Mereka melihat gunung yang menjulang dan lautan yang luas. Dari arah utara hingga ke arah selatan, itu akan menjadi wilayah kekuasaan. Setelah berbicara singkat, raksasa segera menurunkan Igede Pasekan. Tak lama kemudian, raksasa itu melangkah pergi dan menghilang. Sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh raksasa itu, Igede Pasekan terus berjalan, hingga akhirnya dia sampai di desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Sesampainya di desa tersebut, Igede Pasekan berjalan-jalan di pantai. Ketika sedang berjalan-jalan di pantai, itulah Igede Pasekan melihat sebuah kapal besar yang kandas di antara bebatuan karang. Ketika termau-mau melihat kapal yang kandas itu, "Kisana, apakah aku bisa minta tolong?" "Siapakah Kisana ini? Dan pertolongan apa yang Kisana inginkan?" "Aku adalah nakoda dari kapal yang kandas itu. Aku ke pantai ini dengan sebuah kapal kecil. Semua penumpang masih berada di kapal itu. Apakah Kisana bisa menolongku? Aku sudah meminta bantuan ke sana kemari, tetapi tidak ada yang menolongku. Jika Kisana bisa menolongku, separuh dari harta yang ada di kapal itu akan kuberikan kepadamu." "Baiklah, aku akan mencobanya." Igede Pasekan segera duduk bersila sambil menghadap ke arah kapal yang kandas itu. Tidak beberapa lama kemudian, angin kencang berhembus dan ombak bergulung-gulung ke arah kapal yang kandas itu. Sedikit demi sedikit,
Ombak tersebut berhasil membebaskan kapal yang kandas di karang itu. Laut itu tidak mengingkari janjinya. Separuh dari harta yang ada di kapal itu diberikan kepada I Gede Pasekan. Sejak saat itu, I Gede Pasekan menjadi orang yang kaya raya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. Seiring waktu, wilayah kekuasaan I Gede Pasekan semakin luas. Dia kemudian membangun sebuah istana megah di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon buleleng. Wilayah kekuasaan I Gede Pasekan itu kemudian diberi nama Kerajaan Buleleng. Sedangkan istana megah yang dibangun oleh I Gede Pasekan itu diberi nama Singaraja, yang artinya adalah Raja Perkasa layaknya singa. Sekian video bercerita dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.